Napas kita nanti akan roh dicabut. Oh. La yang fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam waktu akan menghadap terhadap Allah tidak ada manfaatnya harta dan anak. Tetapi yang paling manfaat adalah illa man atallaha biqalbin salim. Kalau dilana pulang terhadap Allah, menghadap Allah biqalbin salim, hati yang selamat, yang sehat, hati yang tidak ada taklikul qalbi ala masyiwallah, tidak ada cantelan ingat kepada lain Allah, waktu sakaratul maut wungkul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia yang disebut husnul khotimah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa pada Suka TV. Kali ini yang akan saya bahas perkembangan Thariqah Qadiriyah, khususnya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Pangandaran bersama Kiai Haji Harun Al-Aziz. Beliau adalah Ketua Jatman Kabupaten Pangandaran. Di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu ada yang namanya zikir zahar, ada zikir khafi. Kenapa ini korelasinya itu kan? Pertautannya bisa diterangkan? Insyaallah. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, al-zikru zikron, zikrul lisan wa zikrul jinan. Zikir itu ada dua macam. Zikir yang dilisankan, kalau dalam thariqah yang disebut zikir jahar. Zikir jinan adalah zikir yang dalam hati. Kalau dalam thariqah yang disebut zikir khafi. Kalau zikir jahar adalah kalimatu thayyibah, kalimatul la ilaha illallah, yang menjadi hisnun minasyaiton, penjagaan benteng yang kuat dari godaan setan. Di manusia itu adalah masalah ada kolbu. Jadi kadang-kadang masalah kayaknya dalam kolbu itu seperti hanya suatu kebun sudah dipagar, tapi di dalam masih banyak babi dan itu sama segala macam, berarti tetap merusak. Maka dalam hal ini, maka kita diperlukan untuk dzikir khafi, dzikir yang diingatkan dalam hati, pada khususnya latifatul qalbi. Sebab dalam latifatul qalbi itu adalah ada suatu akhlaqud damimah, sifat-sifat yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi sarangnya masalah nafsu lawama, dan setan ada suatu karena bisa duduk kalau hatinya tidak ingat kepada Allah, maka setan yang masuk. Iza zakarul qalbu, kalau hatinya orang tersebut adalah insyaallah berzikir, khanasa, setan adalah lari lompat. Tapi wa idza qafalal qalbu, kalau hatinya lupa lalai terhadap Allah, maka setan mencakup kolbu hatinya itu manusia, yang berarti untuk memposisikan segala satu angan-angan dan pemikiran manusia itu adalah angan-angan dari setan dan terbawa nafsu. Maka dalam hal ini kita harus melaksanakan dzikir khafi. Dzikir khafi, dzikir jahar. Kalau dzikir jahar itu adalah batas waktu dan tempat. Dalam situasi tidak ada waktunya dan ada tempatnya. Dzikir jahar tidak boleh dilaksanakan di berjalan-jalan sampai berlari itu. Kata orang itu kapan gitu begininya. Tapi kalau ada yang zikir jahar la ilaha illallah itu gimana? Itu kalau di tempatnya nggak apa-apa. Enggak ya, ada yang sampai la ilaha illallah. Itu nggak apa-apa. Gitu, orang yang ada seperti joget ituan ya. Seperti Samani, Idrisia, Samani. Ada. Tapi itu masalah thariqah itu adalah banyak, sampai 43 thariqah al-mutabaroh. Menurut kami kemarin waktu keadaan masalah konvensi nasional, muktamar nasional thariqah, berarti yang mutabaroh di Indonesia ada 43 thariqah. Di antara seperti Pangandaran ada thariqah Qadiriyah Naqsabandi, ada thariqah Nasatahlatria, ada thariqah Idrisia, ada thariqah Naqsabul Khalidiyah, ada thariqah Masal Tijaniyah, ada thariqah Khalidiyah, gitu Naqsabandi, itu masalahnya ada thariqah Tijaniyah, dan ada 6. Ada di Pangandaran. Ada 6. Tapi yang terbesar thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya. Kembali dalam masalah tadi,
masalah dikir khofi, apa sebenarnya harus kita dikir khofi? Itu dalam Al-Quran, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Berarti dikir khofi tidak ada batas waktu dan tempat dan kondisi. Apa kondisi sedang masalah bimbang dan benar kebingungan, kondisi dengan masalah apapun tetap walaupun masalah dikir waktu seperti maut, dikir khofi harus ada. Walaupun masalah lisan sudah tidak bisa berbicara, tetapi dikir khofi itu pentingnya. Itu pentingnya dikir khofi. Di mana, bagaimana, dan cek bahasa kumaha bae carana eta kudu bisa dikir. Sedangkan dikir jahar di WC jangan. Tapi dikir khofi bisa. Apa sebut tidak bersuara. Ingat terus. Kalau sudah berarti betul mudawamah lazimah dikir khofi, insya Allah maka orang tersebut akan mempunyai perasaan diawasi tuh oleh Allah, diteliti oleh Allah, dengar oleh Allah. Terus semua sifat-sifat Allah sudah betul melekat di jiwa manusia itu, insya Allah termasuk manusia yang timbul sifat roja dan khaufnya. Roja mengharapkan yang sebenarnya melaksanakan ibadah makhdoh terhadap Allah dan melakukan ibadah yang hubungan dengan manusia. Insya Allah dalam hal ini khaufnya adalah dalam ini hanya takut melaksanakan apa yang dinamakan oleh Allah. Malahan kalau yang sudah khaufnya ada takut di dalam ini ketinggalan apa yang diharuskan oleh Allah. Seperti halnya gini, kalau mempunyai manusia yang sudah betul-betul zikrullahnya, kalau melaksanakan atau ketinggalan masalah sholat berjamaah, sudah luar biasa rasa bersalahnya sudah luar biasa, itu masalah rasa ruginya luar biasa. Tapi kalau orang yang tidak apa-apa itu nggak apa-apa, nggak bisa biasa. Itu yang sudah mendawamkan zikir khofi insya Allah. Jadi masalah zikir khofi yang disebut zikir ismudat itu adalah zikir yang diucapkan dalam hati Allah. Jadi ucapan dari zikir khofi itu Allah. Nah, cara-cara dalam Thariqah Qadiriyah Naksabandi itu seperti apa, Pak? Karena Naksabandiyah itu ada masalah peraturan yang ditentukan. Seperti apa? Seperti itu? Halnya begini, masalahnya harus kita betul-betul dalam hal ini masalahnya kalau yang biasa sedangkan wajib itu adalah harus mempunyai guru tetap. Tutup ya guru mursyid itu. Insya Allah itu mursyid yang ditentukan atau hubungan rohani dengan rohani itu guru mursyid sudah ada ketentuan. Jadi ini masalah walaupun diucapkan dengan alfaz Allah itu, tapi yang hatinya tetap tidak ada apa-apa, tidak akan ada masalah yang sempurna. Seperti apa sebabnya Rasulullah waktu keadaan dalam kritis sehingga Rasul dibentak oleh orang kafir. Hai Muhammad, siapa yang akan menolongmu dalam pedang kematianmu dalam pedang saya ini? Rasul menjawab dengan Allahu Rabbi. Allah yang akan menolong aku. Dengan sekaligus getaran kalimat Allah yang diucapkan oleh manusia yang sudah suci, yang sudah dekat dengan Allah, dengan sekaligus jatuhlah pedang itu. Tapi dengan sekaligus Rasul memegang pedang tadi, siapa yang akan menolongmu? Pedang ini mau kamu ada di saya. Siapa yang akan menolongmu dari kematianmu? Hanya berkata, hanya kau Muhammad yang mengampuni padaku. Nah, di sini bedanya antara ucapan yang beda ucapannya. Tapi dengan kelembutan hati Rasul, walaupun yang sudah akan membunuh beliau, tapi dengan serius, ya saya akan diampuni, tapi jangan sekali lagi. Ini adalah satu masalah kalimat ismudat yang dikatakan oleh orang yang sudah dekat kepada Allah, itu masalah. Kedua masalah akhlak Rasul, walaupun orang tersebut akan membunuh beliau, tapi dengan sekaligus diampuni. Ini adalah akhlak Rasulullah SAW.
Iya, iya. Itu harus ditelan. Itu maksudnya. Ya. Nah, ini dalam masalah zikir khofi itu ada suatu syarat yang utama. Itu seperti apa itu syarat-syarat? Syaratnya harus kita dengan adab, berarti melaksanakan suatu Fatihah terhadap hadarat kepada Rasulullah, hadarat kepada syekh-syekh guru-guru di dalam ini, dalam Qadiriyah Naqsabandi itu sampai kata. Lalu masalah tawajuhna dan itu robitoh, berarti robitoh ada suatu ingatan yang tertentu berhadapan-hadapan dengan guru. Jadi ucapan ilahi anta maksudi dengan dalam ini. Lalu masalah syarat utama adalah kepala dihadapkan pada latifatul qalbi yang ada dalam sebelah kiri di bawah susu 2 romok kira-kira. Itu latifatul qalbi, insyaallah dengan masalah tata cara yang sudah diatur dalam oleh guru mursyid dalam hal ini, insyaallah diucapkan, sehingga dalam hal ini kalau dalam satu ketentuan yang biasa hari bisa 400, tapi kalau di luar atau di mana baik selalu dengan berdiri, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, dimanapun tetap itu ada tek yang diisarahan dengan ada tek. Ini kalau yang sudah saya di guru itu bahasa Sunda mah ilmu saguru mah sudah ngerti. Nah, ada apa ini? Oh, berarti itu sedang zikir khofi. Iya, itu. Zikir khofi itu kan lafadznya Allah, kemudian mata harus terpejam, kemudian lidah harus dilipat ke atas. Ya, itu jangan diucapkannya ini, tapi itu lisanul qalbi. Oh, bukan jadi lisannya ditutup, mulutnya ditutup, kemudian hati yang bicara. Lisan yang bicara. Oh, maknanya. Oh, jadi pemirsa, di dalam amalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah untuk zikir khofi, jadi mengucapkannya tidak bersuara tetapi di dalam hati. Nah, kemudian kaifiatnya atau tata caranya, lidah kita itu dilipat ke atas, kemudian mata terpenjam sehingga mulut itu tidak berbicara, mata tidak melihat, tetapi yang melihat dan berbicara adalah hati yang terdalam. Nah, itu disebut zikir khofi. Zikir khofi, dan itu harus diatur dengan napas. Dengan napas, ya. Tanpa napas itu. Tanpa napas. Oh. Kalau sudah ya istilah bahasa Sunda ungap gitu. Nah, keluarkan napas, tarik lagi. Dibarengi dengan zikrullah. Oh, berarti kan Allah kemudian la ilaha illallah itu keluarnya. Ya. Dengan itu zikir khofinya. Oh. Tapi Allah. ingat dalam itu, dalam hati. Jadi berarti itu jadi diikuti dengan lafaz Allah itu ya, itu kemudian tarik napas lagi itu sampai empat kali. Apa sebab ini untuk melatih kan kita napas kita nanti akan terus dicabut. La yang umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam waktu akan menghadap terhadap Allah tidak ada manfaatnya harta dan anak. Tetapi yang paling manfaat adalah ilaman atallaha biqalbin salim. Kalau dilana pulang terhadap Allah, menghadap Allah biqalbin salim, hati yang selamat, yang sehat, hati yang tidak ada taklikul qalbi ala masyiwallah, tidak ada cantelan ingat kepada lain Allah, waktu sakaratul maut wungkul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia yang disebut husnul khotimah. Jadi kalau dilihat filosofinya, zikir khofi adalah untuk mempelajari, mengasuh hati ketika kita akan menghadap waktu sakaratul maut, bahwa yang diingat adalah Allah. Luar biasa, subhanallah. Pemirsa pada Suka TV, inilah bincang-bincang dengan salah satu tokoh Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah atau Ketua Jatman Kabupaten Pangandaran, yang kebetulan beliau juga adalah abah saya. Mudah-mudahan ini bincang-bincang ini bisa bermanfaat dan informasi ini bisa sedikit memberikan dorongan agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.